Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mary Ivana dengan NIM 220611200689 dari kelas 1B9. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan topik judul menjelaskan koordinasi dan wewenang dalam manajemen. Kebutuhan organisasi. Setiap organisasi memiliki kebutuhan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan sesuatu. Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing harus memiliki yang pertama inisiatif, mampu bekerja sama dalam kelompok, yang kedua kemampuan bekerja dalam kelompok, yang ketiga, kemampuan evaluasi kinerja. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan. Yang kelima, kemampuan menganalisis masalah. Yang keenam, kemampuan mengambil keputusan. Yang ketujuh, kemampuan mengambil dan memahami informasi. Yang kedelapan, kemampuan untuk melakukan rencana. Masalah-masalah koordinasi dan pendekatannya. Terdapat 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja dalam tugas pengkoordinasian, yaitu yang pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya, bagian penjualan menganggap bahwa disverifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi. Yang kedua adalah perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan, segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Yang terakhir, perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk membalas jasa bagi karyawan. Pendekatan yang digunakan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Terdapat 3 macam pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu yang pertama, teknik-teknik manajemen dasar. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, kita dapat menggunakan mekanisme teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Organisasi relatif tidak memerlukan peralatan koordinasi lebih dari teknik-teknik tersebut. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Meningkatkan koordinasi potensial menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga, metode pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Yang pertama, penciptaan sumber daya tambahan. Yang kedua, penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Mekanisme pengkoordinasian. Yang pertama, hierarki manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua, aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama.
Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Peningkatan koordinasi potensial. Koordinasi ini dapat ditingkatkan melalui tingkatan dua cara, yaitu yang pertama, sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui nama data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua, hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan itu ada. Pengertian wewenang. Pengertian wewenang menurut beberapa para ahli dan pengertiannya secara umum. Yang pertama, menurut Louis A. Allen dalam bukunya Management dan Organization, wewenang adalah jumlah kekuasaan atau powers dan hak atau rights yang didelegasikan pada suatu jabatan. Yang kedua, menurut Harold Pons dan Cyril O'Donnell. Dalam bukunya The Principles of Management Auditory, wewenang adalah suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Yang ketiga, menurut G. R. Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Kekuasaan dan pengaruh. Pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Studi tentang kekuasaan dan dampaknya merupakan hal yang penting dalam manajemen, karena kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain. Maka mungkin sekali setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Cara pengendalian unit organisasi dan individu di dalamnya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Yang kedua, menjelaskan pengertian pengaruh. Pengaruh atau influence adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhinya. 6 sumber kekuasaan. Ada 6 sumber kekuasaan, 4 pertama berhubungan dengan kekuasaan posisi, dan 2 lainnya kekuasaan pribadi. Yang pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau coercive power. Yang ketiga, kekuasaan sah atau legitimate power. Yang keempat, kekuasaan pengendalian informasi atau control of information power. Yang kelima, kekuasaan panutan atau referent power. Yang keenam, kekuasaan ahli atau expert power. Struktur lini dan staf. Yang pertama, terdapat ciri-ciri yang membedakan struktur organisasi lini dan staf dengan bentuk struktur organisasi lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri. Yang pertama, hanya ada satu pimpinan organisasi atau perusahaan yang dibantu staf. Yang kedua, memiliki 2 kelompok wewenang, yakni lini dan staf. Yang ketiga, tidak terjadi hubungan langsung antara pimpinan dan bawahan. Untuk kelebihan struktur organisasi, lini dan staf, berikut ini merupakan kelebihan struktur organisasi lini dan staf. Yang pertama, hanya terdapat satu pimpinan sehingga memperkuat asas kesatuan komando. Yang kedua, tugas pimpinan, staf, dan pelaksana sangat jelas. Yang ketiga, cenderung fleksibel karena bisa diterapkan pada organisasi skala besar dan kecil. Kelemahan struktur organisasi lini dan staf, berikut ini merupakan yang pertama, terdapat kemungkinan pimpinan staf yang menggunakan wewenangnya secara berlebihan sehingga timbul perasaan tidak senang dari anggota hierarki lini. 2. Anggota hierarki tidak saling mengenal sehingga aspek solidaritas cenderung rendah. Yang ketiga, persaingan tak sehat
mungkin terjadi karena perspektif akan suatu tugas yang dimiliki dianggap paling penting. Sumber konflik lini dan staf. Yang pertama, ketidakcocokan dan diferensiasi sasaran. Sumber konflik organisasi terjadi ketika departemen dibedakan dalam tujuan mereka. Misalnya, tim riset dan pengembangan di sebuah perusahaan elektronik mungkin diinstruksikan untuk menghasilkan ide baru terbaik di langit untuk penggunaan elektronik individu. Hal yang konsumen tidak tahu bahwa mereka butuhkan. Tim R&D mungkin akan menghasilkan sesuatu yang fantastis, yang menampilkan banyak informasi penting yang akan dimanfaatkan konsumen dengan sangat baik. Kemudian tim pabrikan berkumpul untuk melihat desain baru ini. Mereka telah diberitahu bahwa manajemen menyukainya dan bahwa mereka perlu membangunnya dengan cara yang paling ekonomis. Mereka mulai membuat penyesuaian pada desain, menghemat uang dengan menggunakan bahan yang lebih murah daripada yang direkomendasikan oleh tim R&D. Ketidakcocokan dan diferensiasi tujuan adalah kejadian yang cukup umum. Tim manufaktur tidak setuju dengan penelitian dan pengembangan. Departemen penjualan merasa seperti departemen hukum yang menjaga mereka agar tidak mendapatkan kesepakatan. Departemen dalam organisasi merasa mereka bekerja di tujuan yang saling silang, meskipun keduanya beroperasi dengan asumsi bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik untuk perusahaan. Yang kedua, saling ketergantungan. Saling ketergantungan menggambarkan sejauh mana karyawan mengandalkan karyawan lain untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika semua orang memiliki tujuan independen yang tidak mempengaruhi satu sama lain, semuanya akan baik-baik saja. Itu tidak terjadi di banyak organisasi. Yang ketiga, ketidakpastian dan kelangkaan sumber daya. Ketidakpastian mempersulit manajer untuk menetapkan arah yang jelas, dan kurangnya arah yang jelas menyebabkan kelangkaan sumber daya juga menyebabkan konflik. Jika tidak cukup bahan dan persediaan untuk setiap pekerja, maka mereka yang mendapatkan sumber daya dan mereka yang tidak mungkin akan mengalami konflik. Ketika sumber daya semakin menipis dan organisasi harus bekerja dengan lebih sedikit, departemen akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Yang terakhir, sistem penghargaan. Sistem penghargaan organisasi menjadi sumber konflik, terutama jika organisasi membentuk lingkungan menang kalah untuk penghargaan karyawan. Pedoman klasik untuk delegasi efektif. Ada beberapa prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif, yaitu yang pertama, prinsip skalar. Dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas dari tingkatan organisasi yang paling tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Dengan adanya garis wewenang yang jelas, maka akan lebih memudahkan bagi setiap anggota untuk mengetahui jalannya suatu pendelegasian yang diberikan dan kepada siapa delegasi tersebut akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah. Prinsip kesatuan perintah menyatakan bahwa setiap bawahan dalam suatu organisasi harus melaporkan kepada seorang atasan kerja. Pelaporan lebih dari satu atasan akan menyebabkan seorang individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban dinegerikan dan instruksi mana yang harus diikuti. Yang ketiga, tanggung jawab rumah berwenang dan akuntabilitas. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu organisasi diharapkan dapat membangun sumber daya yang efisien, yaitu melimpahkan suatu tugas organisasi kepada bawahan yang mengetahui dengan detail informasi yang berkaitan dengan tugas tersebut. Bagian terpenting adalah tanggung jawab dan wewenang akuntabilitas, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dikerjakannya dan tugas yang dikerjakan oleh bawahannya. Hambatan dalam pendelegasian. Yang pertama, manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahannya lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut akan bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri akan terancam. Yang terakhir, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya.
Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam materi ini. Sekian, terima kasih.